Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan sesi keempat dari hari kedua pembahasan dari kitab Al-Ajurumiyah. Pada pertemuan sebelumnya ada yang ke tangga, coba ada jawaban dari Ahmad di situ. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa tugas yang berkaitan dengan awal-awal pembahasan. Yang pertama tentang pengertian ilmu nahwu, ya, dan tujuan mempelajari ilmu nahwu tersebut. Pengertian nahwu ada para ulama golongkan secara bahasa dan secara istilah. Ya, secara bahasa ada beberapa makna. Ada beberapa makna di dalamnya, diantaranya ada yang menyebut dengan nahwu itu artinya jihad atau arah, dan ada juga memaknakan dengan al-misal seperti, ada juga dengan syibah serupa atau seperti, dan ada yang membawakan makna secara bahasa yang lainnya. Kemudian secara istilah, nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan akhir suatu kata secara i'rab dan bina. Atau di sini ada yang bawakan istilah lebih lengkap, nahwu adalah suatu ilmu yang berisi kaidah-kaidah untuk mengenali hukum akhir kata bahasa Arab, hukum akhir kata dalam bahasa Arab dalam susunan kalimat. Ditinjau dari sisi i'rab, yaitu perubahan suatu kata, atau dari sisi binanya, yaitu tetapnya keadaan akhir suatu kata. Jadi intinya pada hukum akhir kata yang dipelajari. Nah, tujuan mempelajarinya diantaranya adalah untuk menjaga lisan dari kesalahan. Ada juga tujuannya memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Juga di samping itu tujuan mempelajari ilmu nahwu, selain akhir kata yang dipelajari, juga kedudukan kata dalam kalimat. Ya, kedudukan kata dalam kalimat juga dipelajari dalam ilmu nahwu. Itu bisa ditambahkan juga dalam tujuan mempelajari ilmu nahwu. Kemudian tentang perkataan Imam Syafi'i, yaitu la as'alu an mas'alatin min masailil fiqhi illa ahbabtu anha min qawaidin nahwi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Aku tidaklah menanyakan suatu permasalahan fikih kecuali aku menjawabnya dengan kaidah-kaidah nahwu. Ada beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama, itu bisa dirujuk misalnya dalam kitab fikih atau kitab tafsir. Sering ada beberapa masalah yang dijawab dengan ilmu nahwu. Contoh di sini disebutkan
ada tentang permasalahan sujud sahwi. Di sini disebutkan oleh Al-Farisi ketika ditanya apakah seorang yang lupa sujud sahwi maka ia sujud sahwi lagi, maka dijawab tidak. Kemudian dijawab dengan kaidah li'annal musaghghar la yusaghgharu. Karena kaidahnya mengatakan sesuatu yang sudah ditasghir maka tidak ditasghir lagi. Artinya sesuatu yang sudah jadi pengganti atau turunan maka ia tidak perlu diganti lagi. Maka sujud sahwi itu adalah pengganti dari pelengkap sholat. Jika terlupa maka tidak perlu lagi sujud sahwi yang kedua kalinya. Jadi cukup sujud sahwi sekali saja. Kemudian pertanyaan yang keempat, contoh pembagian kalam bentuk mufrad, kalam tunggal, uktub, ijlis. Iya, ini kalam tunggal, jadi sudah lengkap. Kalau bentuknya cuma koma saja belum, itu belum masuk kalam. Ada yang bentuknya jumlah, artinya lebih lengkap. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Jumlah apa di sini? Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Fi'liyah. Itu kalimatnya sudah termasuk kalam. Contoh lagi jumlah Muhammadun yajlisu 'alal kursi. Muhammad duduk di atas kursi. Ini jumlah apa? Ismiyah. Sudah termasuk dalam kalam. Atau sudah termasuk dalam istilah jumlah tadi. Kemudian ada yang berbentuk sibul jumlah, mirip jumlah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini asalnya masih sibul jumlah. Namun kalau lihat dari sisi makna lengkapnya, kalau kita baca Al-Quran kemudian mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim akra'u. Artinya sudah mengandung kalam. Contoh lagi sibul jumlah, kalimat misalnya fil masjidi. Situ ada huruf jar, setelahnya jadi majrur, itu sudah masuk sibul jumlah. Jadi jawab pertanyaan tadi tentang sibul jumlah, contoh-contohnya seperti tadi. Jadi sibul jumlah ada dua macam. Ada yang memakai zorof, ya, diawali dengan zorof, ada yang diawali dengan huruf jar. Kemudian perbedaan an dan min. Apa perbedaannya? Kalau min itu pasangannya dengan apa? Min itu dengan ila. Ya, minal masjid, ila kemana? Min itu dari mana? Ila itu kemana? Jadi min itu menunjukkan makna ibtida. Safartum min Yogyakarta ila Jakarta. Jadi min pasangannya dengan ila. Jadi min makna ibtida, memulai. Sedangkan an itu mujawaza, melewati, melampaui. Artinya misalnya dalam hadis an Aisyata. Jadi hadis itu dari Aisyah dulu. Jadi Aisyah dilampaui dulu. Ya, Aisyah dilampaui dulu, baru setelah itu diambil lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Aisyah, an Aisyata, dari Aisyah, maka Aisyah dilewati dulu, baru setelah itu dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaannya yang satu menunjukkan makna ibtida, min itu makna ibtida, memulai, dan an itu makna mujawazah, melewati. Ini jawabannya ada di Ta'liqat Syarah Muqaddimah al-Jurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian qad bisa bersambung dengan fi'il madhi. Qad juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Qad bisa bersambung dengan fi'il madhi, qad juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan fi'il madhi, maknanya apa saja? Litakid sama litakrib. Kalau litakid contohnya qad aflahal mu'minun, artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh
orang-orang beriman beruntung. Kalau yang kedua maknanya litakrib, qad qamatis shalah. Contoh qad qamatis shalah artinya salat sebentar lagi ditegakkan. Jadi ada dua makna seperti itu. Yang kedua bersambung dengan fi'il mudhari. Maknanya apa? Taklil. Ada juga maknanya taksir. Itu pengertiannya dapat di mana? Ada di ta'liqat? Ada yang lihat tufatus saniyah? Ada juga tufatus saniyah. Makna taklil, qad yasdukul kadzub. Pendusta kadang bisa jujur. Maknanya taklil di sini. Ya, taklil artinya sedikit sekali orang yang biasanya dusta itu jujur. Kemudian kadang maknanya taksir banyak. Qad yaf'alut taqi al khaira. Orang yang bertakwa itu sering melakukan kebajikan. Artinya sering di sini artinya taksir banyak. Nah, itu tentang qad tadi. Jadi qad bisa bersambung dengan fi'il madhi, maknanya itu qad di situ artinya sebentar lagi, takrib bisa maknanya penguatan makna, artinya sungguh. Qad juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari, ya maknanya itu nanti bisa taklil artinya sedikit atau jarang, taksir artinya banyak, artinya ya sering atau biasa dilakukan. Kemudian perbedaan mus dan munzu. Ada perbedaannya? Search di Google berarti. Kalau search di Google dia katakan nggak ada. Tapi saya dapat perbedaannya. Kalau mus itu isim. Ya, mus itu isim, setelahnya nanti fi'il. Ini menurut sebagian ya, kalau yang menganggap beda antara mus dan munzu. Sedangkan munzu itu huruf, yaitu masuk huruf jar, setelahnya itu isim. Mus sekali lagi itu isim, setelahnya itu nanti fi'il. Maknanya sama min, artinya dari atau semenjak, sejak. Sedangkan kalau munzu itu huruf jar, setelahnya nanti isim. Contoh, ma ra'aituhu munzu yaumil jum'ati. Aku tidak pernah melihatnya sejak hari Jumat. Munzu di situ fungsinya sebagai huruf jar, setelahnya itu adalah isim. Ini bagi yang mengatakan ada perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir itu menentukan isim fi'il huruf pada surat Al-Fatihah. Nanti saya periksa. Baik. Ada pertanyaan dulu? Tentang PR-nya tadi ada pertanyaan? Baik. Gak ada. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita melihat i'rab, pengertiannya, kemudian macam-macam i'rab. Sekarang kita pelajari tanda-tandanya. Dibagi nanti tanda-tanda marfu, kemudian tanda-tanda mansub, kemudian tanda-tanda makhfud, kemudian tanda-tanda makhfud atau majrur, kemudian tanda-tanda majzum. Ada 4. Jadi dibahas 4 bab sekaligus. Nah, beliau katakan di sini bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab pengenalan tanda-tanda i'rab. Mulai nanti di situ ada li raf'i untuk rafa, kemudian li nasbi untuk nasab, kemudian lil khafdi untuk khafad, kemudian nanti lil jazmi untuk jazm. Kita lihat terlebih dahulu untuk lir raf'i. Tanda-tanda i'rab untuk rafa.
Kemarin sudah disebutkan rofa itu perubahan akhir kata karena sebab kemasukan amil. Perubahan akhir kata karena sebab kemasukan amil. Tanda pokoknya apa kemarin kalau rofa? Dhamma. Di sini beliau sebutkan ada 4 tanda. Berarti nanti ada tanda pokok, asal, dan ada tanda fara'. Li raf'i arba'u alamatin. Untuk rofa ada 4 tanda. Yang pertama ad-dhammatu, dhamma. Yang kedua al-wawu, wal waw. Yang ketiga wal alifu, alif. Yang keempat wan nunu, nun. Jadi dhamma, waw, alif, dan nun. Dhamma, waw, alif, dan nun. Nah, kita lihat diberi catatan di situ untuk dhamma itu tanda asliyah. Yang sisanya waw, alif, dan nun tanda far'iyah. Dhamma tanda asliyah, waw, alif, dan nun tanda far'iyah. Jadi ada yang tanda pokoknya dhamma. Jadi kalau kita lihat istilah rofa selalu dekati dengan dhamma. Kemudian ada yang tanda far'iyah turunannya atau penggantinya. Selain dari dhamma tadi ada alif, ada waw, ada nun. Nah, setelah itu beliau nanti rinci satu persatu. Dhamma itu ditemukan pada isim atau fiil apa saja. Ingat, di sini beliau langsung mengcover isim dan fiil. Tidak bahas isim dulu baru fiil, enggak, ini langsung isim apa, fiil apa. Baru nanti kita lihat tanda untuk waw itu pada isim atau fiil yang mana, alif juga demikian, nun juga demikian. Nah, sekarang kita lihat untuk dhamma. Beliau katakan fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Untuk dhamma itu adalah tanda rafa pada 4 tempat atau 4 keadaan. Yang pertama dhamma untuk isim mufrad mutlaqan, secara mutlak. Artinya semua isim mufrad rafa'nya dengan dhamma. Kemudian yang kedua jamak taksir mutlaqan, secara mutlak, artinya seluruh jamak taksir rafa'nya dengan dhamma. Kemudian yang ketiga jam'il muannatsis salim, jam muannas salim, itu tanda rafa'nya juga dengan dhamma. Lalu yang keempat al fi'lul mudhari, fi'il mudhari
Allati lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Dia tidak bersambung dengan ani, yaf'alani, tidak bersambung dengan yaf'aluna waw nun, tidak bersambung dengan yaf'alina ya nun, tidak. Dia tidak bersambung dengan apapun. Contoh yaktubu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Al-ismul mufradu. Isim mufrad. Isim mufrad tanda rofa'nya dengan dhamma. Beri catatan yang dimaksudkan dengan isim mufrad di sini ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad itu bukan musanna, kata yang menunjukkan dua, bukan pula jamak yang menunjukkan lebih daripada dua, bukan pula asma'ul khamsah. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumal. Jadi kalau kita sebut mufrad itu kadang istilahnya beda-beda nanti. Ya, istilahnya beda-beda. Nanti mufrad digunakan untuk lawan dari musanna. Nanti mufrad juga nanti ditemukan di beberapa pembahasan mansubat, itu ada. Namun kalau kita bahas mufrad di sini itu bukan musanna, bukan jamak, bukan masuk asmaul khamsah. Contoh kata Muhammad pada ayat Muhammadur Rasulullah wallazina amanu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kata Muhammadun isim mufrad. Dia kita katakan ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Isim marfu' dia tanda rafa'nya adalah dhammah. Isim mufrad pertama. Yang kedua jamak taksir. Apa jamak taksir yang dimaksudkan di sini? Ingat, jamak taksir jamak artinya apa jamak? Lebih dari dua. Taksir taghayyarat. Taksir itu maknanya taghayyarat, berubah. Karena kalau kita bahas taksir itu dari kata kassarat, takassarat. Takassarat itu sesuatu yang pecah. Ya, kassara itu pecah. Artinya kalau pecah berarti ada yang berubah. Dia berubah dari mana? Berubah min surati mufradihi. Berubah dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya gak nampak lagi. Ya, bentuk mufradnya tidak nampak lagi. Artinya sudah tidak beraturan. Saya contohkan misalnya dulu untuk yang beraturan.
Lihat yang beraturan sebelah kanan, muslimun berubah jadi ditambah waw nun untuk jamak muzakkar salim jadi muslimuna. Namun kalau rajulun ya berubah jadi jamak menjadi jamak taksir jadi rijalun. Sudah berubah. Situ tidak ada lagi. Ternyata dibentuk jamak taksirnya ada alif di tengah. Padahal bentuk mufradnya nggak ada. Harokat ro-nya awalnya itu ro itu fathah, ini jadi kasra. Sudah berubah dari bentuk mufrad. Makanya disebut jamak taksir. Bentuknya itu sudah irregular, yaitu tidak beraturan lagi. Ya, bentuknya tidak beraturan sehingga perlu dipahami dari baca-baca, dari kosakata yang dikumpulkan baru kita tahu oh ini bentuk jamaknya. Nah itu yang dimaksudkan jamak taksir. Contoh misalnya dalam ayat tentang jamak taksir tadi, minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang beriman itu ada laki-laki yang seterusnya rijalun di situ ismun marfu'un, isim marfu' wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dengan dhammah. Nah untuk jamak taksir itu perlu dikaji lagi secara lebih jauh. Ini cuma dicontohkan saja tanda rafa untuk jamak taksir yaitu dengan dhammah. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa? Diberi catatan jamak muannas salim adalah jam'ul inasil maktumi bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu jamak yang menunjukkan inas. Inas itu apa? Perempuan yang diakhiri dengan alif dan ta sebagai tambahan. Yang diakhiri dengan alif dan ta sebagai tambahan. Kenapa disebut jamak muannas? Kenapa disebut muannas? Karena bentuk mufradnya muannas. Contoh, muslimatun berubah jadi muslimatun. Terus kenapa ada kata as-salimu di situ? As-salim itu artinya as-salama, selamat. Artinya salim min taghyir mufradihi,
yaitu selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Maka salim tadi lawannya apa? Taksir. Salim itu lawannya taksir. Sekarang harokatnya jam'ul muannatsi salimu atau jam'ul muannatsi salimi. As-salim itu ngikuti mana? Jam'unya apa muannasnya? Mana yang selamat? Jam'unya apa muannasnya yang selamat? Perempuannya yang selamat apa jamaknya yang selamat? Jamaknya. Maka nanti dia tabi, as-salim itu tabi ke jam'u. Jadi kalau di depannya itu jam'i, maka jam'il muannatsis salimi apa salimu? As-salimi. Kenapa? As-salimi itu salimnya itu dari jamaknya, ngikut jamaknya, bukan taknisnya. Maka contoh tadi, ya, muslimatun contoh mukminatun ditambah alif dan ta menjadi mukminatun. Tambahkan alif dan ta menjadi mukminatun. Maka ketika itu jadi jamak muannas salim. Namun perlu dipahami ternyata bukan asalnya dari perempuan saja di sini. Muslimatun, mukminatun, sholihatun, qanitatun, enggak berasal dari perempuan saja. Ternyata ada beberapa kata yang juga diakhiri dengan alif dan ta. Contoh as-samawatu. Ya, as-samawatu. Itu jamak dari kata apa? As-sama'u. Jamaknya as-samawatu. Ketika jadi jamak, dia ikut jamak muannas salim. Maka cuma dikelompokkan saja jadi jamak muannas salim. Namun hakikatnya dia bentuknya tidak seperti muslimatun dan mukminatun tadi. Maka kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau katakan, beliau lebih cenderung kalimat jamak muannas salim dalam perkataan penulis di sini itu kita katakan jamak yang diakhiri alif dan ta tambahan. Maka nanti as-samawatu nanti juga masuk. Karena kalau kita cuma katakan jamak muannas salim, nanti as-samawatu tidak masuk di dalamnya. Maka bisa diberi catatan di situ, lebih cocok kita katakan jamak yang diakhiri dengan alif dan ta tambahan. Atau al-jam'ul ladzi akhiruhu alifun wa ta'un mazidatani. Al-jam'ul ladzi akhiruhu alifun wa ta'un mazidatani. Nah, sekarang PR-nya yang pertama. Isim mufrad yang bagaimana yang bisa dijadikan jamak muannas salim. Isim mufrad yang bagaimana yang bisa dijadikan jamak muannas salim. Cari nanti di mulakhas. Jadi ini ada mufrad-mufradnya. Kenapa kok cuma muslimatun, mukminatun yang tak marbuto? Apakah yang tidak pakai tak marbuto bisa masuk juga? Nah itu dicari.
Nah, sekarang yang sudah pertama tadi isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat al-fi'lul mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Artinya tidak bersambung nanti kalau kita bahas setelah ini nanti ada contoh yaktubani, ada alif dan nun. Yaktubuna, ada waw dan nun. Ada taktubina, ada ya dan nun. Tidak bersambung dengan alif nun, tidak bersambung dengan alif nun, ya nun, waw nun. Atau disebut dengan af'alul khamsah. Tidak bentuknya af'alul khamsah. Nah, maka dia tidak bersambung dengan apapun tadi. Contoh yaktubu, contoh lagi yakfiru. Misalnya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah fayakfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Yakfiru, lihat, yakfiru tidak bersambung dengan alif nun, tidak bersambung dengan waw nun, tidak bersambung dengan ya nun. Maka tanda rofa'nya yakfiru itu dengan dhammah. Tanda rofa'nya yakfiru itu dengan dhammah. Nah, itu tanda asli untuk rofa, yaitu dengan dhammah. Kita dapati pada isim mufrad, dapati juga pada jamak taksir, dapati pada jamak muannats salim, dapati juga pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Sekarang tanda yang kedua. Al-alamatus tsaniyah wa hiyal waw. Tanda yang kedua yaitu waw. Di sini dikatakan wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi maudi'ain. Waw itu jadi tanda rafa untuk dua keadaan. Yang pertama fi jam'il muzakkari salimi, untuk jamak muzakkar salim. Yang kedua wa fil asma'il khamsati, untuk asma'ul khamsah. Wahia, yaitu contohnya abuka, akhuka, abuka wa akhuka. Lihat di matan wahamuki atau wahamuka di situ ditulis. Hamuki atau hamuka di situ ditulis hamuki. Nanti saya jelaskan kenapa beliau pilih hamuki. Aneh-aneh aja beliau di sini. Ya. Ini harokat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau pilih wahamuki, wafuka, wadzumalin. Yang pertama tanda tadi untuk rafa dengan waw pada jamak muzakkar salim. Apa yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim? Ditulis. Jamak muzakkar salim itu adalah jamak allazi khutima, yang diakhiri mufraduhu bi wawin wa nunin aw bi ya'in wa nunin, yaitu jamak yang diakhiri mufradnya dengan waw nun atau ya nun. Diakhiri mufradnya dengan waw nun atau ya nun. Nah, kenapa dinamakan muzakkar? Karena nanti dia dijamakkan dari muzakkar. Kenapa dikatakan salim? Salim tadi kenapa? Karena salim minat taghyir mufradihi, yaitu dia selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Artinya bentuk mufradnya tetap ada, cuma ada tambahan waw nun, cuma ada tambahan ya nun. Maka contohnya misalnya mu'minun. Ini dari muzakkar. Salim itu artinya tadi salim minat taghyir.
Contoh mukminun. Contoh mukminun ditambah waw nun menjadi mukminuna, ditambah ya nun menjadi mukminina. Maka contoh dalam ayat walamma ra'al mu'minuna, al mu'minuna di situ ism marfu'un wa alamat raf'i ad-dhammatu. Isim marfu, alamat dhammanya itu adalah alamat rafa'nya itu adalah dhammah. Maaf, alamat rafa'nya itu adalah waw. Jadi alamatnya itu di sini. Tadi ada pertanyaan? Manakah yang benar, rojulun atau rojulun? Rojulun ya, nggak pakai waw di tengah. Terus tadi sudah. Nah sekarang tugasnya lagi yang kedua. Mana saja bentuk mufrad yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim? Mana saja bentuk mufrad yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim? Contoh misalnya, rojulun kenapa nggak jadi rojuluna, rojulina? Cari jawabannya. Padahal laki-laki kan? Iya kan? Padahal laki-laki. Kenapa rojulun tidak jadi rojuluna, tidak jadi rojulina? Apa dia nggak laki-laki rojul itu? Kenapa nggak jadi rojuluna, tidak jadi rojulina? Masjidun, masjid itu muzakkar apa muannas? Hah? Muzakkar apa muannas? Digolongkan oleh orang Arab jadi muzakkar. Kenapa nggak jadi masjiduna? Kenapa nggak jadi masjidina? Baitun, muzakkar atau muannas menurut orang Arab? Muzakkar. Kenapa nggak jadi baituna? Kenapa nggak jadi baitina? Cari jawabannya. Ya. Biar bisa dibedakan. Ya, sekarang asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu isim yang 5, yaitu abuka 1, akhuka 2, hamuki 3, fuka 4, zumalin 5. Yang terakhir perhatikan zumalin. Kata Syekh Shalal Utsaimin, beliau nggak setuju pakai contoh zumal, punya harta. Kenapa? Ini kok mau belajar bahasa Arab ilmu din kok pakai ya semangatin punya harta gitu. Harusnya zu ilmin. Ya, ganti zu ilmin. Biar orang nggak tergiur dengan harta-harta terus. Mau belajar ilmu din kok semangati zumal. Nanti zu sayarotin, punya mobil. Harusnya ganti zu ilmin kata beliau. Karena bukan bahas masalah dunia kalau lagi bahas ilmu agama. Jadi langsung zu
ilmin contohnya. Jadi beliau protes ulama sejak dulu buat contoh ini. Muyassar juga ikut kan? Ikut juga. Nah, abuka ayahmu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuki. Nah, hamu di sini hamu, ya, alhamu ini adalah ismun liqurabatil mar'ati min jihati zaujiha. Hamu ini adalah kerabat istri dilihat dari zaujiha, suaminya. Jadi suaminya mandang istrinya itu, istri-istri ini ya kerabat dari istri itu namanya hamu. Jadi suami memandang kerabat dari istri itu disebut hamu. Berarti suami lihat adik iparnya, itu disebut alhamu. Lihat istri punya sepupunya istri, itu juga namanya alhamu. Nah, alhamu di sini kalau kita sebut dari suami, ya, suami berarti nanti kan manggil iparmu, ya. Nanti suami kan manggil seperti itu, suami manggil iparmu, ya, atau hamu, ya, hamu apa gitu. Maka yang lebih cocok kalau kita panggil, kalau orang lain itu nyebut, ini orang lain nyebut untuk suami ini, wah itu kan iparmu. Iparmu di sini dari mana? Ya, bisa di sini dipandang dari sisi suaminya, bisa dipandang dari sisi istrinya. Namun di sini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau katakan alhamu di sini karena kerabat istri, maka lebih tepat di sini dipakai hamuki. Jadi perempuan. Namun kita juga bisa disebut dengan hamuka juga bisa. Namun kata beliau lebih cenderung lafaznya itu lebih tepat dengan hamuki. Karena lebih afsah, lebih fasih kalau kita jadikan itu nama untuk kerabat-kerabat istri. Min jihati zaujiyah, dari sisi suami. Nah, kemudian ada fu di situ, fu mulutmu. Kemudian ada zu malin, yang punya harta. Zu itu artinya yang punya. Ada juga yang menambahkan, sebagian ulama tambahkan lagi, ada istilah hanuka juga masuk di dalam istilah asmaul sittah nantinya. Namun hanuka di sini artinya ma yastakbih, yaitu sesuatu yang jelek. Maknanya itu sesuatu yang jelek, dan ini sering sedikit sekali digunakan oleh para ulama. Intinya kita tahu asmaul khamsah itu ada 5 tadi. Tanda rofa'nya dengan waw. Contoh misalnya untuk abu. Ingat ya, abuka tadi ka-nya yang di belakang itu bisa diganti. Bisa diganti nama Abu Muhammad, Abu Sulaiman, Abul Haris, dan seterusnya. Bisa diganti dengan domir. Misalnya abuna. Abuna. Artinya apa? Abuna. Nah-nya itu apa? Domir apa? Pengganti domir? Ana apa? Nahnu. Ya, maka abuna misalnya disebutkan dalam ayat abuna syaikhun kabir, yaitu tentang Musa yang ketika itu bertemu dengan para wanita yang sedang mengurus ladangnya. Ia katakan, bapak kami ini sudah sangat tua. Maka abuna di situ, abu itu adalah isim marfu wa alamatu raf'i al waw. Dia adalah isim marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Maka yang dibahas ini cuma abu saja. Maka kemarin ada pertanyaan, saya sedikit ralat kemarin tentang fa'altum, tentang fa'altu. Kalau ditanyakan mana fiilnya, cukup jawab saja fa'alnya di depan. Ya, tumnya di belakang itu sudah masuk domir. Karena seperti di sini, ya, kita tidak katakan asmaul khamsah itu seluruhnya untuk abuka, untuk seluruhnya, namun cuma abu saja yang nanti di-i'rab. Ya, cuma abu saja nanti di-i'rab. Nah, itu yang pertama untuk waw. Yang kedua yang memiliki tanda rafa dengan waw itu adalah
tanda yang kedua, tadi yang pertama jawab muzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Nah, sekarang yang ketiga, tanda ketiga untuk rafa. Tadi yang pertama itu dhamma, yang kedua itu waw, yang ketiga adalah al-alifu. Maka dikatakan wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Untuk alif itu hanya tanda rafa untuk tasniyatil asma'i khassatan, untuk isim yang dimusannahkan, isim yang dijadikan bentuk dua secara khusus. Tasniyah itu maksudnya dijadikan dua. Berarti ini pada isim musanna. Ini pada isim musanna. Beri catatan ringkas, itu isim musanna yang dimaksud. Nah, apa yang dimaksudkan dengan isim musanna? Isim musanna adalah isim ad-dal ala isnain, isim yang menunjukkan dua. Ad-dal ala isnain, isim yang menunjukkan dua. Allati luhiqa akhiru mufradihi alif wan nun aw ya wan nun. Yaitu isim yang menunjukkan dua yang diakhiri dengan alif nun atau ya nun. Isim yang menunjukkan dua yang diakhiri dengan alif nun atau ya nun. Contoh misalnya rajulun. Tambah alif nun menjadi rajulani. Ditambah ya nun menjadi rajulaini. Artinya dua laki-laki, rajulun satu laki-laki, rajulani rajulaini dua laki-laki. Contoh dalam ayat qala rajulani, maka rajulani di situ ismul marfu, isim marfu wa alamatu rafi al alifu li annahu musanna. Tanda rafa'nya dengan alif karena termasuk isim musanna. Maka ini tanda rafa'nya. Kemudian tanda yang keempat, yang terakhir untuk tanda rafa, yaitu nun. Wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i. Nun itu tanda rafa untuk fi'il mudhari. Namun fi'il mudhari'nya di sini dikatakan catatannya iza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasatil mukhatabati. Nun merupakan tanda rafa untuk fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir tasniyah. Tasniyah apa? Menunjukkan dua. Atau bersambung dengan dhamir jamak, menunjukkan jamak. Atau bersambung dengan dhamir muannas perempuan mukhatabah orang kedua. Saya ulang, bersambung dengan dhamir tasniyah menunjukkan dua. Atau bersambung dengan dhamir jamak menunjukkan jamak. Atau bersambung dengan dhamir muannas al mukhatabah. Mu'annas menunjukkan perempuan, mukhatabah orang yang diajak bicara. Kan ada ghaib, dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, ada dhamir mutakallim. Ada dhamir ghaib itu yang orang yang tidak hadir, dhamir mukhatabah orang yang diajak bicara, kamu, kalian. Ada dhamir mutakallim orang yang berbicara.
Maka ini yang kita sebut dengan, beri catatan ringkasnya, itu yang dimaksud dengan af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Itu yang dimaksud dengan al-af'alul khamsatu. Contoh yang dhamir tasniyah. Contoh dhamir tasniyah yaf'alani taf'alani. Dengan nunnya tandanya, ini nunnya tandanya. Kemudian dhamir jamak. Yaf'aluna taf'aluna. Kemudian dhamir muannasal mukhatabah taf'alina. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Jumlahnya 5. Itu wazannya seperti itu. Contoh misalnya untuk dhamir tasniyah yaktubani taktubani. Dhamir jama' yaktubuna taktubuna. Dhamir muannasal mukhatabah taktubina. Atau diringkas apa jadi apa situ? Ani-ani, una-una, ina. Ani-ani, una-una, ina. Taib. Kemudian yang terakhir itu tadi tanda nun, dan itu tadi tanda rofa dalam masalah i'rabnya. Tanda-tanda untuk rofa'nya. Jadi ada tanda rofa, kita simpulkan dhamma, kemudian ada waw, ada alif, ada nun. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk sesi keempat kita. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.